Tapi Masya Allah sekali Kak, tiba-tiba suami beliin aku HP sesuai yang aku inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Nah, buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Keduanya buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya ya, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Kedua buku ini bedanya apa? Beda isinya teman-teman. Intinya yang ada di buku orange nggak ada di buku hijau, begitupun sebaliknya. Jadi jangan ragu kalau mau beli buku keduanya ya, langsung aja klik linknya di deskripsi box di bawah. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Adi Sulawesi. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Saya Adi Sulawesi. Ini testi ketiga kaliku tentang sholawat Kak Mel. Singkat aja, kan saya pengen sekali HP iPhone. Setiap lihat Kak Mil pakai HP depan cermin selalu aku salawatin Kak, Masya Allah. Tapi saya selalu bilang dalam hati, nggak mungkin lah karena saya tidak kerja. Sedangkan dulu saya kerja belum bisa beli, apalagi sekarang posisinya tidak bekerja. Tapi saya masih selalu berdoa, minta walaupun dalam hati dari mana. Tapi Masya Allah sekali Kak, tiba-tiba suami beliin aku HP sesuai yang aku inginkan. Padahal saya juga tidak pernah sangka suami bakal beliin, karena sementara kita lagi nyicil bangun rumah juga Kak. Masya Allah, terima kasih Kak, selalu jadi inspirasi saya untuk selalu bersolawat. Sehat dan sukses selalu Kak Mel, doain saya tahun ini dilancarkan pembangunan rumahnya Kak Mel. Nanti kalau selesai saya kirim testimoni lagi. Sama ini doain selalu aku minta di setiap kirim testimoni di Kak Mel, minta doanya Kak Mel semoga tahun ini saya dan semua pejuang garis 2 bisa hamil. Sekian dulu testimoni dari saya. Masya Allah ya, itu tadi kisah dari Mbak A di Sulawesi. Masya Allah senangnya teman-teman kalau melihat orang lain ya. Contoh melihat aku yang kerjaannya tuh suka foto depan cermin ya begini ya. Mohon maaf banget ya. Mudah-mudahan menjadi motivasi, bukan jadi Mbak Mel sombong banget, Mbak Mel norak, Mbak Mel narsis. Kalau narsis emang iya, aku emang dari dulu, zaman dulu aku tuh suka foto gitu ya. Kerjaannya memang foto, dari zaman dulu tuh foto aku banyak banget teman-teman. Emang narsis orangnya ya. Tapi Masya Allah ya teman-teman, aku foto depan cermin itu sama sekali nggak ada niatan mau pamerin boba, nggak ada teman-teman. Mungkin nanti teman-teman yang punya boba ya, yang punya iPhone mungkin tahu gimana rasanya. Kita foto depan cermin itu bukan mau mejengin bobanya gitu loh. Apalagi teman-teman yang udah punya bobanya udah lama ya, punya iPhone-nya udah lama gitu. Jadi kayak bukan niat untuk pamerin iPhone, yang enggak. Zaman dulu juga aku dari zaman dulu. Dari zaman handphone aku masih belum pakai iPhone, dulu aku pakai Samsung. Aku juga pernah pakai Oppo, aku pakai Vivo, aku foto depan cermin begini. Jadi aku lebih ke fotonya tuh ke ya ngeliatin misalnya kayak aku yang udah kurusan gitu loh. Ngeliatin aku yang baju aku, misalnya aku lagi pakai baju ini. Jadi bukan aku buat mejengin HP, nggak ada sama sekali ya teman-teman ya. Tapi ya kalau misalnya hal itu menjadi motivasi buat teman-teman, alhamdulillah. Nggak cuma lihat aku, ngelihat siapapun ya teman-teman, usahakan hati kita ini hati yang baik gitu loh. Hati yang melihat sesuatu yang kita inginkan ada pada orang lain itu menjadi motivasi. Bukan menjadi rasa iri yang timbul. Jadi kayak enak banget sih dia, norak banget sih dia, jangan. Justru ya Allah pengen yang kayak gitu ya Allah, gitulah teman-teman ya. Atau misalnya kalian melihat sebuah keluarga yang terlihatnya harmonis. Kayak misalnya suaminya ganteng, istrinya cantik gitu ya. Atau suaminya kelihatannya baik, mapan, istrinya kelihatannya lemah lembut misalnya. Kalian kepengen hal yang seperti itu. Ya Allah,
mudahkan ya Allah hamba bisa punya rumah tangga yang harmonis. Hamba melihat keluarga itu kelihatannya ya Allah bahagia. Kalau memang kebahagiaannya itu nyata, bener. Karena kan ada orang yang di depan kelihatannya harmonis, di belakang kita kan nggak tahu ya teman-teman ya. Kalau memang dia beneran harmonis, izinkan hamba juga bisa memiliki keluarga yang harmonis. Bisa memiliki suami yang mapan, bisa memiliki suami yang soleh, bisa memiliki istri yang soleha, bisa memiliki istri yang sejuk dipandang mata gitu loh. Ya, jadi doa ya, segala ucapan yang keluar dari mulut kita itu kan doa, dan setiap doa itu nilainya ibadah. Allah baik banget ya. Keren banget sih. Apa yang kita ucapkan jadi doa, dan doa itu ibadah. Ibadah dapat pahala. Ngomong aja dapat pahala yang baik-baik, iya enggak? Makanya hindari kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat yang negatif, jangan sampai deh. Ya teman-teman ya. Jadi doa. Jangan jadi iri hati, jadi iri dengki, jangan. Kalau kita udah iri hati, dengki, nauzubillah, yang nempel ke kita, yang deketin kita tuh setan-setan tuh. Emang mau dikelilingin sama setan? Iya enggak? Mendingan mah dikelilingin malaikat, banyak baca sholawat, berpikiran positif, ya. Walaupun sebenarnya keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi ingat, setiap melihat apapun yang ada di depan mata kita, mau lihat dari HP, mau lihat langsung, jadi doa. Jangan lupa ditambahin sholawat. Kita ngelihat orang lain lagi pakai boba, atau kita ngelihat orang lain baru punya mobil baru, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudahkan ya Allah hamba bisa punya mobil sebagus itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, mudahkan ya Allah hamba pengen ya Allah bisa punya handphone yang boba. Hamba pengen bisa punya handphone yang bisa dilipat. Aku pengen malah handphone yang bisa dilipat tuh. Harganya lumayan mahal ya teman-teman ya. Tuh jadiin doa teman-teman ya. Jadi terwujud. Kalau kita ngelihatnya kesel, kita merasa orang ini norak, orang ini pamer, udah mah kita dapat hati kita jadi jelek, ya enggak? Hati yang jelek, pikiran jelek, ke badan juga sakit loh teman-teman tanpa kita sadari. Ya, sakit yang paling mengerikan apa? Sakit mental. Ya, pelan-pelan dipupuk. Nauzubillah, jangan ya. Jadi kalau kitanya berusaha mikir positif, insya Allah malah jadi kekabul. Alhamdulillah. Selamat ya Mbak ya, alhamdulillah. Mbak A di Sulawesi kepengen banget punya iPhone. Gara-gara keseringan lihat Mbak Mel kerjaannya pamer ya. Kerjaannya Mbak Mel tuh selalu foto depan kaca begini. Padahal mah aku senang lihat muka aja gitu loh, atau bukan ngeliatin HP-nya gitu ya. Nah akhirnya ngebatin pengen punya iPhone. Tapi mana mungkin ya. Waktu kerja aja aku nggak kebeli, apalagi sekarang nggak kerja, apalagi posisi lagi bangun rumah. Tapi Masya Allah the power of sholawat, rajin baca sholawat, apa yang menjadi impian, apa yang menjadi keinginan sama Allah diwujudin satu persatu. Tiba-tiba suaminya ngebeliin iPhone yang persis dipengenin sama Mbak A. Masya Allah, tabarakallah. Kemarin aku semalam ya, aku baru aja bacain testimoni juga. Cuman aku lupa namanya Mbak siapa ya. Dan Masya Allah itu juga kepengen motor Scoopy, kebeli. Tuh. Bukan kebeli, dikasih gratis. Mintanya gratis sama Allah, beneran gratis. Tuh, luar biasa. Luar biasa banget kan. Jadi ayolah kita pokoknya kepengen apa aja minta sama Allah. Ya, jangan sibuk. Aduh iPhone bisa nih pakai pay later nih ya. 10 kali bayar lumayan nih, bisa lah gaji aku 5 juta. Kalau beli yang ini, yang merek ini, maksudnya yang tipe ini, iPhone ini per bulannya cuma 500 bisa lah. Ya cukup lah aku, jangan macem-macem, sabar dulu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ayo semuanya pada sholawatan aja. Sholawatin apa yang dipengenin ya. Dan teman-teman ya si Mbak A tadi ya Masya Allah lagi bangun rumah, kita doain semoga pembangunannya cepat selesai ya Mbak ya. Dan lagi berjuang garis 2, semangat. Kita harus ikhlas, harus pasrah dulu. Mbak, pasrah. Jangan lupa ya, sambil afirmasi positif bayangin kamu lagi nelpon orang tua ngabarin kehamilanmu. Kamu lagi ngebayangin kamu ngasih surprise ke suami kamu garis 2. Bayangin. Sambil istiqomah baca salawat, insya Allah kabul kok ya. Karena itu yang aku alamin waktu dulu.
tahun 2015. 2013 aku nikah, 2014 itu aku ditanyain 1 tahun tuh setiap ya biasalah pejuang garis 2 tiap bulan ada aja ya mentang-mentang lagi kepengen hamil gitu ada aja selalu aja telat. Telat seminggu, pas dilihat ternyata garisnya 1, gitu berharap banget jadi garis 2 ya enggak, sampai kayak samar kepengen banget tuh jadi beneran gitu karena ngerasain banget dan rasanya memang nggak enak banget teman-teman. Setiap bulan, kayak tiba-tiba mual padahal mah tapi berharapnya tuh itu hamil gitu loh, mual karena hamil. Ya muntah ya apa ya kok tiba-tiba jadi kayak seolah-olah kayak orang hamil, ternyata nggak hamil gitu loh. Itu aku udah ngerasain banget dan rasanya nggak enak sampai aku nggak mau cuti. Waktu itu aku di Samarinda sama suami, suami tugasnya di Samarinda dulu ya. Sampai aku memilih untuk tidak cuti daripada aku nanti ditanyain sama mertua, sama tetangganya mertua, ada tuh ya nanyain mulu, dibanding-bandingin mulu. "Kok lu belum hamil sih? Noh, temen lu noh udah hamil." Jadi temen aku itu tetangganya dia tuh temen lu udah hamil anak kedua, apa kagak sedih? Iya, nikahnya barengan, dia udah mau anak 2, aku 1 juga belum gitu loh. Sampai akhirnya di 2015 Kakak Andin lahir ya, 2014 akhir ya, 2014 akhiran tuh aku hamil, alhamdulillah dan selama itu aku selalu, afirmasi positif teman-teman. Kalau sholawat memang pada saat dulu itu nggak dihitung, sholawat tapi nggak dihitung gitu ya. Paling baca waqiah gitu-gitu, ngaji pasti ya insyaallah ngaji, baca waqiah, yasin itu yang diajarin sama Ustaz Mansur atau aku, apa namanya, ngehatamin dia tiap berapa habis sholat berapa juz. Tapi aku juga benar-benar afirmasi positif. Aku nggak paham scripting, zaman dulu belum ada nih scripting, cuman afirmasi positif aja. Jadi aku bayangin, aku nelpon mertua, nelpon mama, ngabarin kalau aku hamil dan itu kejadian. Bahkan aku sampai ini waktu habis sholat, "Ya Allah izinkan hamba suatu hari bisa nelpon ibu, bisa bisa nelpon mama, ngabarin hamil." Dan aku pura-pura telepon gitu loh, "Ma, alhamdulillah Ma Meli hamil. Ma, Ibu alhamdulillah Meli hamil." Itu aku sambil nangis netesin air mata gitu saking ngebayangin itu terjadi dan Masya Allah itu terjadi. Aku nelpon mama, aku nelpon ibu, ibu tuh mertua aku ya sampai ibu tuh, "Alhamdulillah." Alhamdulillah tuh kayak yang kaget, lega gimana gitu. Itu teman-teman. Ya, jadi sambil kita bayangin ya. Terus juga teman-teman pengen apa, hal apapun pokoknya bayangin hal itu terjadi. Contoh ya teman-teman, zaman dulu, kalau teman-teman yang ngikutin Instagram aku baru aja sempet, upload-upload kayak misalnya lagi nyetir gitu. Ada yang bilang, "Mbak Mel gimana kok bisa nyetir, belajarnya gimana cepet banget bisa?" Aku bisa nyetir dari usia aku masih 20 tahun, udah lama banget. Itu aku nggak pakai, apa sih, kalau latihan aku nggak pernah latihan sama yang bayar gitu, nggak punya duit ya. Aku cuma diajarin sama suami aku, sama, siapa, ayah aku pada saat itu kan. Itu pun sekali doang, sekali kalau sama ayahku ya karena udah bisa jadi coba sendiri gitu ya. Nah pada saat belum bisa, aku tuh selalu membayangkan, aku bisa gitu loh teman-teman. Bahkan saat mobilnya belum ada, aku bayangin aku ada mobilnya gitu loh dan akhirnya aku bisa gitu loh. Kenapa baru sekarang-sekarang aku suka upload-upload lagi nyetir atau lagi di ini, karena memang kondisinya sekarang aku di Bekasi kemarin udah ada mobilnya gitu loh, udah ngejogrok di situ dan suami akunya juga lagi nggak di Bekasi kan. Jadi mau nggak mau ya aku yang bawa, karena biasanya kan suami aku yang bawa. Di sini juga di Banjarmasin, di Tarakan juga kan kemana-mana dianterin suami. Kalau pas suami udah kayak kemarin sempat LDR ya kembali sendiri lagi ya bawa-bawa lagi gitu loh teman-teman. Ya, bayangin kepengen bisa bawa motor, ada yang masih bisa belum bawa motor, bayangin kamu bisa bawa motor. Ya, aku dari dulu emang sering banget ngebayang-bayang gitu ya. Tapi zaman dulu aku nggak tahu kalau itu sebutannya afirmasi positif, tapi aku lebih ke sebutnya menghayal. Walaupun kata orang nggak boleh menghayal, aku sering menghayal zaman dulu. Tapi menghayal yang bagus-bagus ya. Jadi aku menghayal pada saat dulu belum bisa naik motor, aku menghayal bisa naik motor. Kemudian aku jalan naik motornya jauh ke Tanah Abang. Jadi waktu itu aku rumahnya di Jakarta Utara ya. Aku ke Tanah Abang bonceng mama aku. Itu yang ada di bayangan aku. Coba dulu ngertinya nyetir ya. Maksudnya bayanginnya tuh nyetir. Masa naik motor gitu kan ya. Tapi beneran itu kejadian. Aku ngebayangin aku naik motor ke Tanah Abang sama mama. Dan beneran aku ke Tanah Abang sama mama naik motor gitu loh. Jadi bener-bener apa yang kita pikirin tuh terjadi. Tuh, apalagi ditambahin dengan sering baca sholawat, wah luar biasa. Cobain deh teman-teman.
Ya, mau punya anak, punya rumah, punya apapun itu. Kepengen rumah, usahakan jangan ngeriba. Ada yang sempet DM aku bilang, "Mbak Mel doain ya supaya terwujud." Potong dulu, potong dulu, potong dulu. Ada yang DM waktu itu ya, "Mbak Mel doain ya aku lagi KPR semoga prosesnya dimudahin." Biasanya orang kalau udah istiqomah sholawatan, niat jauh dari riba, bakal dipersulit buat ngeriba gitu loh. Karena aku ngerasain sendiri, dipersulit. Jadi daripada kita ngeriba ya, daripada kita kredit kita pusing bertahun-tahun, lebih baik sabar baca sholawat, terus bersolawat. Nggak apa-apa sabarnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi punya rumah cash. Nggak perlu pusing mikirin 15, 20, bahkan sekarang ada loh cicilan KPR 30 tahun. Nauzubillah, emangnya kita sampai umurnya segitu, toh rumah juga nggak dibawa mati, bener nggak? Ya, sabar, sing sabar. Ya, insya Allah ntar pada punya rumah, insya Allah pada punya mobil, pada punya iPhone, yang pada pengen iPhone, ya amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Buat teman-teman yang lagi pada ngontrak, gak apa-apa ngontrak. Kontrak juga kita bayar, ya nggak? Nggak apa-apa. Karena rumah pun nggak kita bawa mati. Ya, nggak apa-apa sekarang pekerjaan kita mungkin maaf ada yang sekarang pekerjaannya jadi ART, nggak apa-apa itu halal. Kita jangan pesimis, kita jangan putus asa, kita jangan merasa rendah diri karena posisi kita. Kita hanya orang biasa, misalnya kita pekerjaannya misalnya jadi cleaning service, jadi office boy, atau kita jadi ART, itu halal. Ya, malu itu ketika kita bekerja, kita mencari yang haram, mengejar yang haram, itu nauzubillah itu malu. Selama kita mengejar yang halal, kita patut bangga pada diri kita sendiri. Ya, oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak A bisa segera punya keturunan dan rumahnya segera selesai pembangunannya. Amin. Teman-teman juga sama yang pada pengen punya keturunan, semoga segera diberikan keturunannya. Garis 2, amin, amin ya rabbal alamin. Hajat-hajat apapun segera dijabah sama Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.